Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files menyajikan rangkuman beberapa kasus pembunuhan di Jepang yang hingga kini belum terpecahkan dengan wanita sebagai korbannya. Siapa saja mereka? Mari kita buka dokumennya berikut ini. Satu pembunuhan di pusat perbelanjaan Hachioji pada 30 Juli 1995, 3 orang karyawati pusat perbelanjaan Super Nampei Owada, Hachioji, ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan terdapat luka tembak di kepala. Jenazah ketiganya ditemukan di lantai 2 pusat perbelanjaan. 2 dari 3 korban tersebut ternyata masih berstatus pelajar dan pekerja part-time. Dugaan awal dari pihak kepolisian, mereka merupakan korban perampokan. Namun baik uang maupun perhiasan para korban tidak ada yang disentuh oleh pelaku. Pihak kepolisian kemudian menemukan lubang bekas tembakan di suatu ruangan yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar 5 juta yen. Polisi kesulitan menyimpulkan motif dan pelaku pembunuhan. Satu-satunya petunjuk yang didapat adalah senjata yang digunakan adalah senjata api ilegal yang berasal dari Filipina. Pada tahun 2009, kasus ini kembali naik ke permukaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya seorang pria Jepang yang terancam hukuman mati mengaku kalau pembunuhan yang terjadi di Hachioji tersebut dilakukan oleh anggota gangster Tiongkok yang tinggal di Kanada. Pelakunya berstatus buronan di Tiongkok karena menggunakan paspor palsu. Pada tahun 2013, pemerintah Kanada kemudian mendeportasi pria Tiongkok yang dimaksud untuk kembali ke Jepang. Namun saat diinterogasi, pria tersebut mengaku tidak tahu menahu mengenai pembunuhan yang terjadi di Hachioji. Bertambah tahun, kasus ini bukannya semakin mendapat terang, malah semakin membingungkan. Pada tahun 2015, ditemukan bahwa sidik jari pada plester yang digunakan untuk mengikat para korban, serupa dengan sidik jari seorang terduga yang meninggal 10 tahun sebelumnya. Namun hal tersebut bukan berarti menjadikan si terduga ini merupakan pelakunya, karena diketahui si terduga sedang tidak berada di TKP saat pembunuhan tersebut terjadi. 2. Yasuko Watanabe. Yasuko Watanabe adalah seorang gadis asal Tokyo dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Pada tahun 1980, setelah Watanabe lulus dari Universitas Keio, yang dikenal sebagai kampus bergengsi di Jepang, dirinya kemudian bekerja di sebuah perusahaan bernama Tokyo Electric Power. Watanabe sebenarnya tak menyukai pekerjaannya yang mengharuskan dirinya berseragam sambil menghidangkan minuman pada atasan dan rekan-rekannya. Namun karena penghasilannya yang lumayan, ia memutuskan untuk tetap bekerja. Di tahun 1989, di usianya yang sekitar 32 tahun, Watanabe memutuskan bekerja menjadi pekerja seks komersial. Menurut pengakuan seorang temannya, Watanabe melakukan hal tersebut usai berakhirnya hubungan gelap Watanabe dengan seorang pria beristri. Pekerjaan keduanya ini dibilang cukup padat jadwalnya. Watanabe memulai jam kerjanya pukul 5 sore dan hanya melayani maksimal 4 orang. Hal ini dicatatkan Watanabe di buku hariannya. Pada tanggal 19 Maret 1997, Watanabe ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Penyebab kematiannya karena dicekik. Setelah melakukan analisa pada buku harian Watanabe, polisi mencurigai Govinda Prasad Mainali, seorang imigran asal Nepal yang merupakan tetangga apartemen dan diketahui sempat berhubungan badan beberapa kali dengan Watanabe. Mainali membantah tuduhan yang diberikan kepadanya. Setelah diduga dipukuli selama berminggu-minggu, kemudian ia membuat pengakuan palsu atas dirinya dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Selain itu ditemukan bahwa jaksa juga tidak mengungkapkan informasi yang mereka miliki. Hasil pemeriksaan pada air liur dan sperma yang terdapat di jasad Watanabe bergolongan darah O, sedangkan Mainali bergolongan darah BA.
Akhirnya Mainali dinyatakan tidak bersalah dan mendapatkan uang kompensasi atas salah dakwaan, usai ia menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. 3. Mieko Mizuno dan Hideko Akashi, dua orang wanita bernama Mieko Mizuno, 32 tahun, dan Hideko Akashi, 43 tahun, bekerja di sebuah toko bahan makanan di daerah Nagaoka-kyo, Kyoto. Pada 23 Mei 1979, setelah selesai bekerja di shift pagi, keduanya memutuskan pergi ke Bukit Nohara untuk mengumpulkan tanaman pakis. Tidak hanya itu, Mizuno juga berencana menjemput putranya di penitipan anak. Namun Mizuno tak kunjung datang hingga keluarga memutuskan melaporkan ke polisi. 2 hari kemudian keduanya kemudian ditemukan di Bukit Nohara oleh pihak kepolisian dalam kondisi sudah tak bernyawa dan mengenaskan. Mizuno ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan bawahan dan ada sekitar 50 luka memar, sedangkan Akashi ditemukan 30 luka memar di sekujur tubuh dan 9 tulang rusuk yang patah. Berdasarkan hasil otopsi, Mizuno tewas akibat dicekik, sedangkan Akashi tewas akibat tusukan di jantung. Dugaan keduanya meninggal karena dirampok jelas tidak terbukti karena barang berharga keduanya masih utuh. Polisi kemudian menemukan di saku Akashi sebuah catatan kecil dengan tulisan sedang diikuti. "Tolong kami. Orang ini adalah orang jahat." Saat pembunuhan tersebut terjadi, diketahui ada 15 orang yang sedang berada di bukit dan 40 orang pekerja bangunan yang sedang berada tak jauh dari lokasi. Selain temuan catatan kecil tersebut, polisi juga menemukan jejak rambut dan pisau pelaku. Sayangnya, hingga kini polisi belum berhasil menemukan siapa dan apa motif pelaku dari pembunuhan Mizuno dan Akashi. 4. Yoko Yoshida. Di 29 September 2000, sekitar pukul 1 siang, seorang petugas sensus penduduk tengah mengumpulkan data di sebuah apartemen di Tokyo. Ia mengeluh pada pihak manajemen tentang sebuah ruangan yang mengeluarkan bau tak sedap, tepatnya di kamar 604. Ketika pihak manajemen mengirim petugas kebersihan untuk memeriksa kamar, petugas tersebut menemukan bahwa pintu tidak terkunci. Di dalam, ia menemukan tubuh seorang wanita yang merupakan seorang seniman manga berusia 28 tahun bernama Yoko Yoshida. Yoshida yang tinggal sendirian ini ditemukan dalam kondisi terlentang di tempat tidurnya, hanya mengenakan kaos dan wajahnya ditutup kain putih serta membusuk. Dari hasil otopsi, ditemukan bahwa tewasnya Yoshida akibat dicekik dan perkiraan waktu meninggalnya sekitar lebih dari 10 hari sebelum jasadnya ditemukan. Di kamar Yoshida tidak ditemukan tanda-tanda kekacauan maupun perampokan, sebab uang sebesar 3 juta yen yang merupakan tanda terima dari toko di 18 September di dalam dompetnya, ditemukan dalam kondisi utuh. Polisi menduga bahwa Yoshida mengenal pembunuhnya. Karena ia seorang seniman manga, beberapa orang berspekulasi bahwa pembunuhnya adalah penggemar gilanya. Yoshida dikenal aktif di komunitas Dojinshi, yaitu komunitas penerbit mandiri. Salah satu teman Yoshida mengaku membawa surat terakhir Yoshida. Ia lalu menunjukkan sebuah tulisan tangan yang berisikan bahwa Yoshida tengah dibuntuti seorang penggemar. Namun setelah dilakukan pencocokan tulisan, teman Yoshida ditemukan melakukan pemalsuan tulisan. Seseorang yang berasal dari Badan Intelijen Militer Inggris bernama Chris Robinson, sempat merilis sebuah sketsa wajah yang diduga pelakunya. Namun, diputuskan sketsa tersebut tidak terbukti kuat sebagai petunjuk pelaku. Sayangnya, polisi tidak pernah menemukan kenalan maupun saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Yoshida ini. Sekian rangkuman kasus kriminal kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di penyelidikan selanjutnya.